Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berharap berlebihan sama dengan kecewa. Berharap berlebihan sama dengan kecewa. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Dalam Matius 16 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, ajar kami para sahabat seperjalanan. Tatkala kami memiliki harapan demi harapan, kami bisa memiliki cara berharap yang benar, sehingga berharap kami tidak berlebihan yang membuat kami kemudian kecewa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berharap berlebihan sama dengan kecewa. Berapa banyak sahabat seperjalanan yang kemudian berakhir dengan kekecewaan tatkala yang kita harapkan ternyata tidak terwujud, tidak terjadi, dan tidak terbukti. Maka yang kita dapatkan daripada harapan yang berlebihan pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Bagaimana kita supaya berharap itu tidak mengalami kekecewaan? Yang pertama tentu berharap itu tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tentu adalah itu tidak baik. Kita berikan satu contoh sederhana, makan berlebihan. Makan itu pada dasarnya sampai kemudian memenuhi kebutuhan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang teori makan, rasa kenyang itu ditimbulkan setelah makanan ada di dalam usus bagian perut kita. Kenapa makan itu? Ada sebuah teori, makan itu perlu satu suap lagi kenyang, maka makan itu perlu berhenti. Sehingga makan kekenyangan itu sesungguhnya berarti ada sesuatu yang berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang berlebihan di dalam makan itu menimbulkan kita akhirnya over kapasitas, over katakanlah karbohidrat dan segala sesuatu yang berlebihan. Allah memberikan hukum bahagia. Allah memberikan hukum tentang sesuatu yang sehat. Dan Allah memberikan hukum kebenaran. Segala sesuatunya itu dalam kondisi cukup. Sehingga firman Tuhan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Ya Bapa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Sahabat seperjalanan, bagaimana supaya kita tidak kecewa? Yaitu jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, sahabat seperjalanan, tatkala kita memperjuangkan sesuatu, tatkala apa yang kita perjuangkan yang hubungannya dengan dunia yang tidak sempurna ini, hubungannya dengan manusia yang tidak sempurna, maka kita juga harus siap kepada sebuah hasil yang tidak sesuai harapan kita. Yang pertama, jangan berlebihan. Yang kedua, harus siap dengan hasil yang akan terjadi daripada sebuah harapan yang kita perjuangkan, yang kita lakukan, yang kita kejar. Harus siap dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Hasil yang tidak sesuai dan tidak sesempurna yang kita mimpikan. Karena kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna dan berhubungan dengan manusia yang tidak sempurna. Seorang anak asuh saya berharap bahwa papahnya yang sudah meninggalkan dia mengkontak dia, mengingat ulang tahunnya. Seyogianya harapan-harapan itu adalah harapan yang normal. Harapan seorang anak kepada ayahnya. Namun ayah ini sudah meninggalkan dan sudah berpisah dengan mamahnya dan sudah punya mamah baru, sudah punya istri baru, sudah punya keluarga baru. Harapan-harapan dari anak-anak yang saya asuh ini ada harapan yang sangat sehat, harapan yang benar, dan harapan yang wajar untuk didapatkan oleh seorang anak dari perhatian papahnya. Namun papahnya tidak sempurna. Papanya melakukan sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya. Sehingga berharap kepada dunia, berharap kepada manusia adalah sesuatu yang selalu ada ruang yang kita berikan, kita bisa dikecewakan.
Tatkala kita siap menghadapi kekecewaan yang ditimbulkan daripada sebuah harapan, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan karena kita sudah mempersiapkan diri sebelum sesuatu yang kita harapkan itu terjadi atau tidak terjadi. Yang ketiga, sahabat seperjalanan, berharap yang sempurna dan benar itu hanya berharap kepada Allah. Bagaimana kita cara berharap kepada Allah? Allah Maha Sempurna. Tatkala kita berharap lalu kita mengalami kekecewaan kepada Tuhan, maka yang salah bukan Tuhan, yang salah adalah kita. Dalam Mazmur 143 ayat ke-7 apa yang dikatakan? Jawablah aku dengan segera. Ini adalah tindakan yang keliru dalam berharap. Kita memaksa Tuhan menjawab dengan segera. Ini permohonan doa dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7. Doa yang benar adalah, jawablah aku Tuhan dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Maka itu benar. Tetapi pemazmur dalam 143 ayat ke-7 berdoanya, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Lalu kemudian mencurigai Tuhan. Sebab sudah habis semangatku. Lalu dikatakan, janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Sahabat seperjalanan, kapan-kapan Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita? Allah itu dikatakan di dalam Alkitab tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjaga kita 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, ada yang 28 hari, ada yang 31 hari, sepanjang waktu. Allah tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Jadi tatkala kita mencurigai Allah, tatkala kita berharap sesuatu kepada Allah, dengan waktunya kita, dengan caranya kita, dan sesuai dengan harapan kita tidak pernah bawa ke dalam Tuhan sebelum kita meminta. Ya Tuhan, permohonanku kuduskanlah. Permohonanku dan permintaanku ini Tuhan, apakah benar atau tidak? Kalau tidak benar, tunjukkanlah kepadaku. Berikanlah hikmat untuk bisa mengenal apa yang Tuhan kehendaki dan tidak Tuhan kehendaki. Maka kita tidak mengalami kekecewaan. Sehingga sahabat seperjalanan, ada 3 hukum dalam rumusan berharap. Yang pertama, berharap jangan berlebihan. Yang kedua, tatkala kita berharap kepada dunia ini, kepada manusia yang ada di dalam dunia ini, manusia dan dunia ini adalah tidak sempurna. Kita harus siap menghadapi bahwa hasil yang akan didapatkan bisa terkabul, bisa tidak. Yang ketiga, sewaktu kita berharap kepada Allah dan kita kecewa kepada Allah, yang jelas bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang keliru. Namun cara berharap kita yang kita paksakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, dan kemudian tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan rupanya berharap adalah sebuah seni. Dalam Matius 16 ayat 26 yang kita baca, biarlah dalam kita berharap bukan untuk memperjuangkan, memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawanya. Artinya apa? Berharap yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan harus dalam kebenaran dan harus siap dengan ketiga hal tadi. 1, jangan berharap berlebihan. Berharaplah secukupnya. Berjuang, memperjuangkan sesuatu dengan benar, tentu tidak perlu secukupnya. Harus dengan sungguh-sungguh, kerja keras semaksimal mungkin. Namun berharap, jangan berlebihan. Yang kedua, berharap kepada manusia dan dunia. Kita sedang berharap kepada dunia dan manusia yang tidak sempurna, maka harus siap dengan hasil yang bisa tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, kalau kita berharap kepada Allah, kemudian kita mengalami kekecewaan, maka yang salah bukan Tuhan. Yang salah cara kita berharap yang tidak benar. Kita memaksakan seperti dalam Mazmur 143 ke-7. Jawablah aku Tuhan dengan segera. Jangan sembunyikan wajahmu. Kita sudah mencurigai Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, berharaplah yang secukupnya. Berharaplah dengan benar. Allah tidak akan membiarkan kita untuk hak-hak kita. Tuhan akan cukupkan apa yang baik untuk kita. Tuhan akan perjuangkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami supaya terus bisa berharap dengan benar dan tidak berharap berlebihan yang menimbulkan kami mengalami kekecewaan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, khususnya seorang sahabat seperjalanan yang ada di rumah sakit Santosa Kebonjati yang terkena stroke, Tuhan jamah sembuhkan. Dan setiap sahabat seperjalanan yang memiliki sakit penyakit yang lain, Tuhan jamah sembuhkan. Kami yang menghadapi kendala kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Kami yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berharap jangan berlebihan. Nanti kita akan mengalami kekecewaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.